المصطفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa kana mulkuhu arba'ati mi'ati sana. Begitu bunyinya di dalam kitab sejarah. Wa kana mulkuhu arba'a mi'ati sana. 400 tahun dia berkuasa lamanya di atas permukaan bumi. Penguasa tunggal, syarqan wa gharban. Mulai dari belahan timur dunia sampai ke belahan barat, semuanya tunduk dalam satu kekuasaan. Akhirnya, di sepanjang sejarah, di sepanjang dia memimpin dunia ini, dialah yang paling berkuasa di dunia ini, Allah utus seorang Rasul untuk menghadap. Akhirnya Rasul itu mengajak kepada jalan Allah. Kembalilah kepada Allah, menyeru dan menyembahlah kepada Allah, kata sang Rasul kepada sang penguasa. Lalu apa jawabnya oleh penguasa tadi? Ar-Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Ar-Rabbun ghairi, adakah penguasa di atas dunia ini selain aku? 400 tahun lamanya berkuasa di atas dunia, membuat dirinya merasa Tuhan, sehingga dia bertanya kepada utusan Allah, adakah Tuhan selain aku? Adakah penguasa di atas dunia ini selain aku? Itu ucapan yang keluar dari mulut sang penguasa. 400 tahun membuat dia merasa Tuhan. 400 tahun dia berkuasa di atas dunia ini, semuanya tunduk, melihat orang tunduk dan patuh atas perintahnya, melihat merasa dia menjadi seorang Tuhan, sehingga bertanya di bibirnya, adakah Tuhan selain aku? Sehingga sang Rasul tidak putus asa, karena sang Rasul itu diutus oleh Allah menegakkan kalimat tauhid, menyeru kepada Allah, memperbaiki akidah manusia, terus dan terus berusaha mengajak sang penguasa untuk menyeru dan menyembah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Semakin berat perjuangan Rasul untuk mengajak sang penguasa tadi, semakin ingkar sang penguasa, semakin merasa dirinya Tuhan. Bahkan sampai Rasul utusan Allah dicampakkan di dalam lautan api. Dia buat unggun api yang besar. Kayunya dikumpulkan selama 1 tahun oleh penguasa. Bayangkan banyaknya kayu itu. Akhirnya disiramkan bensin, disiramkan minyak tanah, lalu terbakarlah menjadi sebuah lembah api. Maka Rasul yang mengajak kepada jalan kebenaran tadi, dicampakkannya ke dalam lembah itu, terbakar sudah. Tapi Allah berkehendak lain. Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 hari 7 malam api itu tidak pernah padam. 7 hari 7 malam Rasul itu dicampakkan ke dalam lembah api itu. Tapi apa yang terjadi? Rasul itu malah keluar dari unggun api yang besar itu dalam keadaan kedinginan. Tapi apa ikhtibarnya?
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam lembah api itu, ada 2 ekor binatang yang bersiteru. Yang satu memihak kepada Allah, yang satu memihak kepada Namrud, sang penguasa 400 tahun yang menyangka dirinya Tuhan itu. Burung pipik berkuasa, berpihak kepada sang penguasa. Dia tidak tega, dia meneteskan air mata ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam lembah api. Maka burung pipik tadi terus berusaha mengangkut air laut sampai ke onggok api tadi. Dia angkut air tadi hanya dengan sebuah pauhnya. Berapa besarlah agaknya pauh itu membawa air? Berapa banyaklah agaknya air yang dibawa oleh seekor burung pipik tadi? Tapi burung pipik tidak menilai dari situ. Dia hanya menilai ketika Allah nanti menanya di mana posisi dia ketika Rasul utusan Allah dianiaya. Datang seekor cecak yang mengolok-olok, "Hai burung pipik, untuk apa kau angkut air itu? Sebanyak apalah agaknya air yang dibawa oleh pauhmu itu? Tidak akan bisa memadamkan api yang dibuat oleh Namrud. Tidak akan bisa menyelamatkan Rasulmu itu. Tidak akan bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim dari lembah api itu." Tapi di sini kita ambil pelajaran. Di mana posisi kita? Di mana letak posisi kita ketika Palestina dibantai, ditembak? Mereka sama-sama Islam. Mereka sama-sama kaum muslim dengan kita. Walaupun berbeda ras dan negara. Tapi jangan pernah posisikan diri kita sebagai seekor cecak yang tidak tersentuh, tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan untuk memihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang saat sekarang ini ketika orang turun sampai ke jalan, ketika orang anak-anak muda banyak turun ke jalan menyerukan bahwa mereka bersama Palestina, menyelamatkan rakyat Palestina. Tapi berapa banyak orang yang memihak kepada Zionis Israel laknatullah alaih. Padahal kita sudah sama-sama menyaksikan di era globalisasi yang saat ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang telah mati dibantai. Sudah berapa banyak anak-anak yang kepalanya pecah berkeping karena bom yang diletupkan oleh Zionis Israel. Saudara kita yang sedang berkhidmat, bermunajat, sholat di Masjidil Aqsa ditembak mati di tempat. Bercucurkan darah, berkeping otak mereka keluar dari kepala mereka. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Tak perlu kita berangkat ke Palestina untuk membela agama Allah. Tak perlu kita berangkat dari Indonesia menuju Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan. Apa gunanya kita memerdekakan Palestina? Itu kan cuma politik saja. Itu yang banyak keluar dari mulut-mulut orang Islam. Dia tak peduli saudaranya dibantai. Dia tidak peduli saudaranya dihancur leburkan tempat tinggalnya. 700 km penjara sudah dibuat oleh Zionis Israel di jalur Gaza. Sudah berapa ribu rakyat Palestina dimasukkan ke dalamnya. Kisah ini kami dapatkan dari Syekh yang berasal dari Palestina. Berurai air mata beliau menceritakan itu kepada kami di Pekanbaru. Dan kami pun berurai air mata menceritakan itu kepada kita semua. Berapa banyak ibu-ibu hamil dimasukkan ke dalam penjara yang 700 km tadi. Datang tentara Zionis Israel, sekelompok tentara membawa pisau bayonet. Mereka tebak-tebakan, laki-laki apa perempuan? Ini laki-laki apa perempuan? Mereka tancapkan pisau itu ke dalam perut ibu hamil tadi. Hancur berkeping janin itu. Coba kita bayangkan kejamnya Zionis Israel itu kepada rakyat kita. Lalu apakah kita masih diam? Apakah kita masih memihak kepada Israel? Apakah kita tidak pernah ingin membela agama Allah? Ketika Al-Aqsa direbut, ketika Al-Aqsa dikotori oleh darah-darah pengorbanan para mujahidin yang ada di Palestina. Maka posisikanlah diri kita sebagai seekor burung pipik. Walaupun bantuan yang kita kirimkan, doa sepatah dua patah doa yang kita ucapkan di dalam setiap sholat kita, mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi paling tidak kita telah selamat di mana posisi kita berdiri.
Apakah kita berada di pihak Namrud laknatullah alaih atau berada di pihak Ibrahim alaihi salam? Maka oleh karena itu, jangan pernah memandang, tak perlu menjadi orang Islam, tak perlu menjadi seorang Muslim untuk merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Tapi cukup menjadi seorang manusia yang berhati nurani saja, maka kita akan merasakan bagaimana penderitaan rakyat Palestina hari ini. Maka oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa berangkat, berangkat. Yang tak bisa berangkat, cukup dengan hartanya. Yang tak bisa dengan hartanya, cukup dengan sepatah dua patah doa selipkan untuk saudara-saudara kita. Insya Allah, kalau umat muslim bersatu di atas dunia ini, maka doa itu akan makbul. Cukup mudah bagi Allah menghancurkan kezaliman itu. Bagaimana Allah bercerita di dalam Al-Quran menghancurkan Tuhan yang katanya dia Tuhan di atas dunia karena telah berkuasa 400 tahun. Tak payah oleh Allah. Allah hanya cukup mengirimkan bala tentaranya seekor nyamuk. Dalam Al-Quran Allah ceritakan ba'udah. Innallaha la yastahi ayadribu masalam ma ba'udah. Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk. Wa ma fauqaha, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Nyamuk itulah yang akan membunuh Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan tadi. Nyamuk itu masuk dari lubang hidungnya, terus naik ke batang hidungnya, terus naik sampai ke otaknya. Lalu nyamuk itu menggigit otak yang ada di kepalanya. Dia mengambil martil, memukul-mukul kepalanya. Banyak orang menyangka dia sudah gila. Sakit luar biasa, tak dapat dirasakan, tak dapat diceritakan. Akhirnya Namrud itu mati dalam keadaan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak payah bagi Allah untuk menghancurkan kezaliman itu. Tapi sekarang Allah masih sisakan. Kaum Ad, Allah hancurkan, tak bersisa satupun. Kaum Nabi Lut, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan di dalam bumi, tak bersisa satupun. Tapi mengapa Zionis Israel ini Allah masih sisakan sampai akhir zaman? Kenapa Zionis Israel yang ada di zaman Musa ini masih ada sampai hari ini? Karena Allah ingin melihat di mana kita berposisi. Karena Allah ingin melihat di mana kita menginjakkan kaki kita. Kalau Allah habisi Israel, kalau Allah habisi Israel, lalu pakai apa kita akan masuk surga? Lalu dengan apa kita akan menuju surga Allah? Maka Allah sengaja tinggalkan kaum-kaum biadab ini. Sengaja Allah tinggalkan Zionis ini. Demi kita, supaya kita berjihad. Berjihad dengan harta, berjihad dengan doa, berjihad dengan apa yang kita miliki. Yang jelas, kita tetap memposisikan diri kita sebagai seekor burung pipik. Walaupun kita tidak bisa membantu banyak, paling tidak kita telah bersaksi di hadapan Allah bahwa hari ini kita telah berpihak kepada jalan kebenaran. Kalau Al-Aqsa saja dilepaskan begitu saja, kalau umat muslim saja tidak peduli dengan Al-Aqsa, maka begitu juga dengan Masjidil Haram, bisa jadi dengan masjid-masjid yang ada di atas dunia. Maka berpihak kepada Allah, bersama-sama dengan apa yang kita miliki kita bebaskan, kita bantu saudara-saudara kita. Orang Palestina sampai hari ini tidak lagi ingin bertahan kalau hanya sekedar dengan tanah air mereka. Kami tak akan bertahan lagi. Kami tidak berharap lagi sejengkal dari tanah air kami. Tapi sampai hari ini, kami rela hancur berkeping rumah kami. Kami rela kami berpisah dengan keluarga kami. Anak cucu kami mati ditembak dan dibom. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan mempertahankan kehormatan umat muslim di dunia. Itulah Masjidil Aqsa. Apa Masjid Aqsa itu? Apa kemuliaan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa dicantumkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama orang Islam di atas dunia sebelum Ka'bah pada hari ini. Dan yang kedua, Baitul Maqdis Al-Aqsa itu tempat persinggahan Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj menjemput perintah solat. Setelah itu, Nabi pernah solat 2 rakaat dalam perjalanan Isra Mi'rajnya di Al-Aqsa. Setelah itu barulah beliau berangkat ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita tidak peduli dengan Al-Aqsa,
Kalau hari ini kita tidak peduli dengan Palestina, maka tunggulah di mana kita berposisi, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.